Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim, amma ba'd. Soal, benarkah hadis yang disebutkan kepada Nabi SAW bahwa umur umat ini 1500 tahun? Allahu a'lam bishawab. Seluruh hadis-hadis Nabi SAW yang menyatakan mengenai umur dunia dan umur umat Nabi Muhammad SAW yang dengan detail dirinci oleh Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala dan juga dinukilkan oleh sebagian para dai-dai 2-3 tahun ini yang ma'ruf di media massa yang sempat menggembarkan umat Islam. Semua hadis-hadis tersebut hadis-hadis yang batil, hadis-hadis yang tidak benar. Telah ditegaskan oleh Al-Imam As-Sakhawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Maqasid Al-Hasanah, kullu ma warada mimma fihi tahdidun li waqti yaumil qiyamah ala ta'yin fa imma ayyakuna la asla lahu aw la yusbit isnaduh. Al-Imam rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa setiap hadis yang menyatakan mengenai batas waktu tertentu hari kiamat atau mengenai terjadinya hari kiamat pada waktu tertentu, tahun keberapa dan demikian dan seterusnya, sesungguhnya hadis-hadis tersebut tidak ada asalnya atau la yusbit isnaduh, atau secara sanad tidak thabit. Maksud daripada tidak ada asalnya, hadis apabila dikatakan tidak ada asalnya, berarti hadis tersebut tanpa dengan sanad, tanpa dengan riwayat. Berarti yang memasukkan siapa? Allahu a'lam bishawab, orang-orang yang berkepentingan dalam hal tersebut. Dan ini banyak dalam Islam, termasuk hadis-hadis mengenai waktu atau umur dunia dan umur umat Nabi Muhammad SAW. Atau la yusbit isnaduh, atau tidak benar isnadnya, ada riwayatnya, ada rawinya, tetapi rawi-rawinya tersebut rawi-rawi yang batil, rawi-rawi yang tidak benar, yang tidak bisa digunakan sebagai hujjah dalam Islam. Begitu juga telah ditegaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Manar Al-Munif, setelah menjelaskan mengenai beberapa hadis bahwa umat atau dunia ini umurnya 7.000 tahun, ya, 7.000 tahun, dan umat Nabi Muhammad SAW itu berada di penghujung tahun ke-7. Jadi tahun ke-7.000 atau ke-7.000 tahun. Nah, setelah menurunkan hadis tersebut, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala kitabnya Al-Manar Al-Munif mengatakan bahwa hadis-hadis tersebut hadis-hadis yang tidak benar. Wa hada min abyanil kadhib. Beliau mengatakan, dan riwayat seperti ini adalah hadis-hadis yang sangat jelas kebohongannya, Seandainya sahih, maka setiap manusia akan mengetahui kapan sisa daripada umur dunia ini, dan itu bertentangan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala kitabnya An-Nihayah fil Fitani wal Malahib, beliau mengatakan dengan tegas, lam yusbit fi hadisi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu haddada waqta as-sa'ati bi muddatin makhsuratin wa innama dzakara syai'an min asyratiha wa amaratiha wa alamatiha. Al-Imam rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa tidak sabit sama sekali hadis kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan waktu datangnya hari kiamat, bahwa umat ini akan apabila telah sampai kepada tahun 1500 sekian Hijriah akan terjadi hari kiamat. Itu adalah riwayat-riwayat lam yuthbit, yang tidak ada ketetapan, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang benar adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan mengenai tanda-tandanya, alamat-alamatnya sebelum datangnya hari kiamat. Dan mengenai hal ini merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kesepakatan jumhur ulama Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa tidak ada seorang manusia pun, tidak ada seorang nabi pun, tidak ada seorang malaikat pun yang mengetahui kapan datangnya hari kiamat tersebut. Tahun keberapa tidak ada yang mengetahuinya. Dan itu adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan dalam Al-Qur'an dengan ayat-ayat yang cukup banyak. Di antaranya yas'alukan nasu 'anis sa'ah
orang-orang bertanya kepada wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai kapan datangnya hari kiamat. Qul innama ilmuha indallah. Katakanlah kepada mereka yang bertanya kepadamu bahwa ilmu kapan datangnya hari kiamat, tahun keberapa, terjadi pada 1000 berapa, itu yang Allah saja yang mengetahuinya. Ilmunya dari sisi Allah, ini perkara yang gaib. Wa ma yudrika la'alla sa'atu takunu qariba, dan engkau tidak mengetahui, bisa jadi hari kiamat tersebut sangat dekat waktunya. Allah juga berfirman, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama anta mundiru may yakhshaha. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman juga, mereka bertanya kepada engkau yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anis sa'ah, mengenai hari kiamat, ayyana mursaha, kapan terjadinya hari kiamat tersebut, pada tahun keberapa terjadi hari kiamat tersebut. Fima anta min dzikraha, tetapi tidak termasuk engkau dan siapapun yang mau menyebutkan, yang mau menyatakan kapan akan datang hari kiamat tersebut. Ila rabbika muntahaha, tetapi hanya kepada Tuhanmu lah kembali perkara tersebut. Urusan hari kiamat adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Innama anta mundiru may yakhsha, tetapi tugasmu hanya memberikan peringatan kepada orang yang takut dengan kedatangan hari kiamat. Bahkan dalam hadis yang sahih riwayat Muslim mengenai hadis Jibril yang cukup panjang. Ketika Jibril alaihi salatu wasallam bertanya mengenai Islam, mengenai iman, mengenai perkara-perkara terpenting dalam Islam. Kemudian Jibril alaihissalatu wasallam bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai kapan datangnya hari kiamat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mal mas'ulu anha bi'a'lami minas sa'ili." Tidaklah orang yang ditanya mengenainya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia termulia, nabi dan rasul yang paling mulia, sayyidul awwalin wal akhirin, mengatakan yang ditanya mengenai hari kiamat tersebut tidak lebih mengerti, tidak lebih paham daripada yang bertanya. Siapa yang bertanya? Jibril alaihissalatu wassalam. Kalau Nabi Muhammad tidak mengetahui, Jibril alaihissalatu wassalam pun tidak mengetahui, kemudian datang di akhir-akhir zaman seperti ini mengatakan hari kiamat akan terjadi pada tahun sekian dan sekian, maka itu pernyataan yang mendahului ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan itu bertentangan dengan Quran dan hadis, maka perlu untuk ditinggalkan. Dan jika itu dinisbahkan kepada seorang ulama atau seorang dai, maka hendaknya dia beristighfar kepada Allah dan menyampaikan dan bertobat kepada Allah, menyampaikan kepada manusia bahwa hal tersebut tidak dibenarkan. Memang ada satu kitab yang sampai kepada kaum muslimin yang telah diterjemahkan bahkan dalam bahasa Indonesia yang berjudul Huru-hara Akhir Zaman, yang ditulis oleh Syekh Amin Muhammad Jamaluddin, kitab yang menjadi rujukan oleh sebagian orang. Tetapi perlu diketahui bahwa ketika beliau menyebutkan mengenai waktu hari kiamat, beliau menyebutkan hadis-hadis yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, hadis-hadis yang tidak benar, termasuk mengenai umur umat Nabi Muhammad SAW, umur dunia ini dan datangnya hari kiamat. Di antaranya adalah hadis yang ma'ruf bahwa apabila datang hari kiamat kelak akan terjadi tanda-tanda di bulan Ramadan, tanda-tanda yang sebesar di langit seperti tiang yang bersinar. Pada bulan Syawal terjadi malapetaka, pada bulan Dzulqa'dah terjadi kemusnahan, pada bulan Dzulhijjah para jemaah haji dirampok, akan dibantai, dan di bulan Muharram, tahukah apakah Muharram itu? Maka hadis ini mengatakan akan ada suara dahsyat di bulan Ramadan, huru-hara di bulan Syawal, konflik antara suku pada bulan Dzulqa'dah, dan pada tahun itu para jemaah haji dirampok dan terjadi pembantaian besar di Mina dan seterusnya. Ini hadis-hadis yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan semua hadis-hadis tersebut ditulis dan diriwayatkan disebutkan kepada Nu'aim bin Hammad. Nu'aim bin Hammad memang salah seorang guru daripada Imam Bukhari rahimahullahu taala. Tapi ulama mengatakan riwayatnya beliau riwayat yang dhaif dan beliau tidak memasukkan dalam riwayat Sahih Bukhari dan Muslim. Sehingga ulama mengatakan bahwa riwayat Nu'aim ini riwayat yang tidak benar. Kemudian yang dinisbahkan kepada beliau pun itu sesungguhnya kepada tulisan Al-Imam Nu'aim bin Hammad. Beliau Al-Imam Nu'aim juga tidak mengatakan hadis ini sahih. Beliau hanya mengumpulkan hadis-hadis terkait mengenai hari kiamat, dan beliau juga menukilkan mengenai sanad-sanadnya. Jadi kalau disebutkan kepada beliau dan beliau mengatakan hadisnya sahih, tidak demikian, berarti itu kedustaan terhadap Al-Imam Nu'aim ibn Hammad, apalagi menisbahkan kepada Al-Imam Bukhari
rahmatullah alaihima. Kemudian yang terpenting dari ini semua adalah apa? Setiap sesuatu yang tidak sabit kepada Rasul, tidak terbukti secara ilmu hadis kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian kita mengatakan ini hadisnya Rasul, bahwa tahun sekian akan terjadi kiamat, berarti telah berdusta atas nama Rasul SAW. Dan itu perkara yang besar dalam agama. Itu perkara yang besar dalam agama. Perkara yang benar pun, jikalau dinisbahkan kepada Rasul ternyata bukan dari Rasul, itu termasuk juga berdusta atas nama Rasul. Dan Nabi SAW dalam hadis yang mutawatir, hadis yang sangat sahih, yang sangat ma'ruf, SAW bersabda, "Man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang mendustakan atas nama Muhammad SAW, baik untuk kepentingan Nabi Islam ataupun untuk menghinakan Islam, untuk menghancurkan Islam, itu sama saja. Maka Rasulullah mengatakan, "Falyatabawwa," silakan mengambil tempatnya di neraka jahanam, wa iyadzubillah. Karena itulah maka anjuran saya pribadi kepada seluruh kaum muslimin yang telah mendengar kabar dan berita dan pernyataan bahwa pada tahun sekian-sekian akan terjadi hari kiamat, itu adalah pernyataan yang tidak benar, yang bertentangan dengan Quran dan hadis. Kalau memang hari kiamat dekat, itu benar adanya. Tapi kapan akan terjadi? Tidak ada. Hanya ada dalam isyarat riwayat Muslim bahwa Nabi SAW pernah mengatakan, sebaik-baik hari di mana di dalamnya terbit matahari adalah hari Jumat. Pada hari Jumat diciptakan Adam. Pada hari Jumat dimasukkan Nabi Adam ke dalam surga. Pada hari Jumat Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Dan pada hari Jumat juga, maka hari kiamat akan terjadi. Hanya pernyataan hari Jumat, tetapi tahun berapa, kapan, tahun keberapa, di zaman siapa, tidak ada pernyataan dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Semoga keterangan ini dan penjelasan ini cukup bagi kita untuk meluruskan kembali sebagian pemahaman kaum muslimin yang sempat terpengaruh dengan pernyataan dari beberapa kaum muslimin yang menisbahkan kepada ilmu dan ulama. Dan saya anjurkan secara pribadi yang telah menyampaikan hal tersebut dan sempat didengarkan oleh para jemaah kaum muslimin, hendaknya beristighfar dan bertobat kepada Allah dan kembali kepada perkara yang hak dan menyampaikan kesalahan tersebut kepada umat. Wallahu musta'an. Wallahu a'lam.